Mengapa kita tergoda seks bebas? Fakta psikologis yang akan mengubah pandanganmu. Jika kamu pernah menonton serial How I Met Your Mother, kamu mungkin ingat Barney Stinson, seorang pria yang sangat ahli dalam memikat wanita. Dia sering berganti-ganti pasangan dan melakukan seks kasual dengan banyak wanita. Perilaku ini disebut promiskuitas, yaitu memiliki hubungan seksual kasual dengan banyak pasangan yang berbeda. Bagi sebagian orang, seks kasual bukanlah masalah besar, sementara yang lain menganggapnya merusak kesehatan mental. Pertanyaannya, apa yang mendorong perilaku ini? Apakah ini bagian dari sifat manusia atau sesuatu yang kita kembangkan melalui pengalaman? Mari kita bahas beberapa faktor yang mungkin memengaruhi perilaku seks kasual. 1. Warisan evolusi, blueprint genetik. Beberapa ahli psikologi evolusi percaya bahwa kecenderungan kita terhadap promiskuitas mungkin berasal dari nenek moyang kita yang hidup sebagai pemburu pengumpul. Pada masa itu, memiliki banyak pasangan bisa berarti memiliki lebih banyak anak, yang penting untuk kelangsungan hidup. Bagi wanita, memiliki banyak pasangan memungkinkan mereka memilih gen terbaik dan memastikan keturunan yang lebih sehat, serta mendapatkan perawatan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Bagi pria, ini berarti peluang lebih besar untuk memiliki banyak keturunan. Jadi, perilaku ini mungkin membantu nenek moyang kita memiliki keturunan yang sukses dan berkembang. Namun, teori ini masih diperdebatkan dan belum sepenuhnya disetujui oleh semua ilmuwan. 2. Mitos citra diri, bukan karena harga diri rendah. Seringkali kita mendengar bahwa promiskuitas disebabkan oleh harga diri yang rendah. Orang berpikir bahwa jika seseorang sering berganti pasangan, mungkin mereka mencoba merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Namun, penelitian selama hampir 30 tahun pada mahasiswa menunjukkan bahwa tidak ada hubungan nyata antara seks kasual dan harga diri yang rendah. Penelitian membuktikan bahwa baik pria maupun wanita yang melakukan seks kasual tidak memiliki harga diri yang rendah. Jadi, meskipun masyarakat mungkin menghakimi orang yang melakukan seks kasual, anggapan bahwa mereka melakukannya karena harga diri yang rendah tidak didukung oleh bukti. 3. Jatuh cinta yang terlalu mudah, promiskuitas emosional. Selain promiskuitas seksual, ada juga promiskuitas emosional, yaitu mudah dan sering jatuh cinta. Jika kamu mengenal seseorang yang selalu mudah jatuh cinta atau sangat terikat pada orang yang baru mereka temui, itu adalah contoh promiskuitas emosional. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan kuat antara promiskuitas emosional dan seksual, di mana kedua perilaku ini seringkali mengarah pada pola hubungan yang berisiko. Mudah jatuh cinta bisa membuat seseorang tidak hanya melamun tentang gebetan baru, tetapi juga tergoda untuk berhubungan seks jika ada ketertarikan. Dalam keadaan terburu-buru, mudah untuk melupakan perlindungan diri. Seseorang mungkin merasa sangat jatuh cinta dan percaya bahwa orang tersebut adalah yang terbaik, tetapi akhirnya mengulangi pola yang sama berulang kali. 4. Tekanan teman sebaya, mengikuti keramaian. Terutama di kalangan remaja dan dewasa muda, tekanan teman sebaya bisa menjadi alasan seseorang melakukan seks kasual. Mungkin dimulai dengan percakapan santai tentang pengalaman seks teman-teman. Seiring waktu, ini bisa membuat seseorang merasa bahwa seks kasual adalah hal yang normal atau keren. Penerimaan sosial dan takut dikucilkan adalah faktor psikologis yang kuat. Seseorang mungkin merasa ketinggalan atau khawatir dianggap aneh jika tidak ikut serta. Tekanan ini bisa membuat seseorang meragukan batasan mereka sendiri, dan akhirnya mempertimbangkan seks kasual hanya untuk merasa diterima atau menghindari penilaian. Perlu dicatat bahwa ini bervariasi antar budaya. Remaja yang hidup dalam budaya kolektif, yang menghargai konteks sosial, mungkin merasakan lebih banyak tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial tradisional. Dalam budaya ini, seks kasual seringkali tidak disukai dan mungkin ada tekanan yang lebih besar untuk mematuhi nilai-nilai seksual konservatif. Sementara itu, dalam budaya yang lebih individualistis, umumnya ada penerimaan yang lebih besar terhadap sikap liberal terhadap seks. 5. Aplikasi kencan. Di dunia modern, aplikasi kencan telah mengubah cara kita berinteraksi. Menggunakan aplikasi kencan bisa terasa seperti kesenangan, dengan aliran wajah dan kecocokan baru yang konstan. Namun, seringkali ada kurangnya kehati-hatian. Penelitian menunjukkan bahwa pengguna aplikasi kencan lebih mungkin terlibat dalam perilaku seksual berisiko, terutama jika mereka tidak sepenuhnya puas dengan kehidupan seks mereka. Beberapa pengguna melaporkan memiliki lebih banyak pasangan seksual dan peningkatan risiko tidak menggunakan perlindungan secara konsisten.
Meskipun banyak pengguna aplikasi kencan merasa berisiko rendah terkena IMS, mereka tetap lebih mungkin untuk melakukan tes. Jadi, meskipun menggeser layar mungkin tampak tidak berbahaya, penting untuk tetap menyadari potensi konsekuensinya. Jadi, apakah promiskuitas hanya bagian dari sifat manusia, atau ada faktor lain yang memengaruhinya? Pendapat kamu penting. Terima kasih sudah menonton video ini.